Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya sehingga kita bisa ikut hadir dalam kajian pagi hari ini bersama Habib Ges bin Abdurrahman Assegaf. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afidhur Mutakin. Insya Allah akan membersamai teman-teman semua sobat laju peduli kajian pada pagi hari ini. Baik, sholawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kemudian alhamdulillah Habib Ges bin Abdurrahman Assegaf sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu sebelum dimulai mohon izin untuk membacakan sedikit kurikulum vitae dari Habib. Baik, mohon izin Habib untuk dibacakan sebentar. Education atau S1, beliau mengambil konsentrasi akidah filsafat di Al-Azhar Kairo. Kemudian S2-nya di Rosa Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah ana khirij min kulliyati Dirasa Islamiyah Ustaz. Di kuliati Namin UIN Jakarta itu. Kemudian beliau pernah menjadi translator ulama Timur Tengah. Kemudian staf pengajar dan khotib Muslim Organization of Sunshine Coast Australia pada tahun 2015. Kemudian narasumber Radio Sindo Trijaya FM 2017, narasumber MNC Radio 2017, staf pengajar dan khotib di Turki Ustaz ya pada tahun 2014. Itu di Australia, namanya Islamic Center of Newcastle. Jadi Australia. Namanya Sultan Fatih Mosque punya Turki, tapi di Australia tempatnya. Baik. Kemudian wakil kepala sekolah Islam terpadu terbesar se-Asia Al-Bukhari Islamic University Islamic School Malaysia Ustaz ya pada tahun 2016. Kemudian program televisi Metro TV 2017 dan juga narasumber Trijaya FM 2018. Untuk experience ini luar biasa banyak sekali ya. Tadi sebagian sudah saya bacakan. Kemudian untuk sosial media ya bisa nanti follow juga Instagram Habib Ges Official. Nah nanti teman-teman dan sobat semuanya bisa follow dan juga tanya begitu Ustaz ya terkait experience beliau lebih jauh begitu. Bisa langsung ya ke WA atau ke sosial media. Baik Ustaz, tafadhol ada 50 menit insya Allah untuk waktu pemaparan materi begitu. Baik, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita membicarakan tentang tawakal, maka kita harus membicarakan tentang iman kepada qada dan qadar. Itu harus dicatat ya. Jadi kalau kita bicara soal tawakal, mau nggak mau kita harus bicara soal iman kepada qada dan qadar. Kebanyakan orang bikin kajian ngambang soal tawakal karena nggak membahas soal akidah. Ya, padahal kaitannya adalah dengan qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini adalah termasuk pokok-pokok iman yang 6. Ini al-usul al-iman. Ya, al-usul al-iman, al-imani asid ngambang soal tawakal. Pokok usul dari agama kita yang 6 itu salah satunya adalah iman kepada qada dan qadar yang wajib kita percayai secara utuh. Nah, belakangan ini kalau kita perhatikan timbul beberapa orang atau beberapa kelompok yang berusaha untuk mengingkari qada dan qadar dengan makna yang benar dan berusaha mengaburkannya, baik melalui tulisan, bangku kuliah, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, tentang kewajiban iman kepada qada dan qadar di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dan ini kita sudah mengetahuinya insyaallah.
Wa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Jadi iman itu adalah percaya, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikatnya, yakin kepada kitab-kitabnya, beriman dan yakin kepada rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga kepada qadarnya Allah, baik yang sifatnya itu qadar yang khair ataupun qadar yang baik menurut interpretasi akal manusia, ataupun yang buruk, yang syar menurut interpretasi akal manusia. Al-qada sendiri maknanya adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Dan al-qadar maknanya adalah at-tadbir, artinya ketentuan. Jadi setelah kita telisik ya, istilah al-qadar ini dapat diartikan sebagai ketentuan Allah atas segala sesuatu sesuai dengan ilm atau pengetahuan, dan juga masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang tidak bermula. Di mana sesuatu tersebut kemudian menjadi kenyataan pada waktu yang telah ditentukan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kejadiannya. La yahdus fi dzatihi taghayyur. Itu asas akidah kita. La yahdus abadan fi dzatihi taghayyur. Jadi di zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada perubahan. La yahdus taghayyur. Itu kaidah utama di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jadi di zat Allah itu tidak ada perubahan. Ilmu Allah tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu adalah kita. Kenapa kok tidak ada perubahan? Karena at-taghayyur atau perubahan mengindikasikan kekurangan. Yufdi ila naqs, kekurangan. Kalau kita lihat, perubahan ini adalah satu ciri makhluk yang paling utama. Kita ini makhluk pasti berubah. Makanya dikatakan dawamul hal muhal. Keadaan manusia itu mustahil. Keadaan makhluk itu mustahil untuk tetap. Ya. Ketakwaan aja kadang ada naik turunnya. Padahal sesuatu yang disifati sebagai takwa atau pengetahuan itu laisa lahu wujud fil kharij. Realisasinya di dalam alam empirik itu nggak ada. Ya. Tapi ternyata sesuatu yang nggak ada di dalam empirik saja, ya nggak ada di alam nyata yang bisa kita sentuh, seperti akal, ya kita bisa menyentuh otak tapi tidak bisa menyentuh akal. Laisa lahu wujud fil kharij, nggak ada wujudnya itu di alam empirik, ya nggak bisa juga tetap, ya nggak bisa juga tetap. Artinya pasti berubah. Sebabnya karena perubahan itu imam min haizil kamal ila haizil naqs, atau min haizil naqs ila haizil kamal. Maksudnya perubahan itu terjadi hanya di dalam dua keadaan. Keadaan sempurna kepada tidak sempurna, atau keadaan tidak sempurna kepada sempurna. Contoh, pintar kepada bodoh. Dari tahu menjadi tidak tahu. Atau dari tidak tahu menjadi tahu. Atau dari tahu menjadi lebih tahu. Itu nggak terjadi pada zat Allah. Itu harus antum yakini dulu. Jadi jangan sampai nanti ada pernyataan, kok kenapa begini sih? Kenapa seperti ini sih? Kenapa harus begini? Itulah taksir kita, akal kita di dalam memahami apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dikenalkan dengan konsep apa? Al-husnu dzan. Ya, al-husnuzan billah. Jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbaik sangka juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-husnu bidzan billah, ya. Jadi penggunaan kata al-qadar terbagi kepada dua bagian. Pertama, kata al-qadar bisa bermaksud bagi sifat takdir Allah, yaitu sifat menentukannya Allah terhadap segala sesuatu yang Ia kehendaki. Al-qadar dalam pengertian sifat takdir Allah ini tidak boleh kita sifati dengan keburukan dan kejelekan. Jadi takdir Allah ini kita nggak boleh menyifatinya dengan keburukan dan kejelekan. Ya, dari perspektif ini kita nggak bisa gitu mengatakan bahwasanya Allah menciptakan sesuatu yang jelek sekali. Ini takdirnya sangat buruk sekali. Nah, ini sudah suuzon billah namanya. Bukan husnuzon lagi, tapi suuzon billah. Karena sifat menentukan Allah terhadap segala sesuatu bukan suatu keburukan dan kejelekan. Tetapi sifat menentukannya Allah terhadap segala sesuatu adalah sesuatu yang Ia kehendaki secara mutlak. Makanya kita tidak boleh mempertanyakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan terhadap apa yang Ia bikin. Ibaratnya ada laptop mempertanyakan makernya misalkan. Kenapa kok saya diciptakan Windows, saya nggak pakai iOS misalkan, ya. Kenapa saya diciptakannya RAM-nya hanya 8 GB? Kenapa nggak 200 GB saja RAM saya? Apakah pantas laptop itu bertanya kepada makernya begitu? Tentu saja nggak pantas. Nah, di sini kita harus berpikir ulang dengan jernih bahwa satu, Allah itu mutlak. Dua, Allah itu lebih tahu dari kita. Kita ini yang sangat bodoh, maha bodoh, dan Allah itu maha alim. Otomatis Allah tahu mana yang terbaik bagi kita. Akhirnya timbul sifat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemudian yang kedua, kata al-qadar ini dapat bermaksud bagi segala sesuatu yang terjadi pada makhluk atau disebut juga al-maqdur. Al-qadar dalam pengertian al-maqdur ini mencakup segala sesuatu yang terjadi pada makhluk. Dari keburukan, kebaikan, kesalehan, kejahatan, ya, keimanan, kekufuran, ketaatan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Di dalam makna yang kedua inilah yang dimaksud oleh hadis Jibril yang sudah kita baca tadi. Wa tu'minna bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah khairihi wa syarrih. Qadarnya baik ya, dalam perspektif baik ataupun perspektif yang buruk. Maksudnya apa? Makdur. Artinya sesuatu yang memang merupakan aktivitas manusia. Sesuatu yang merupakan aktivitas manusia. Sesuatu yang merupakan bagian dari manusia. Bukan kita menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu buruk ya. Semua dari Allah itu harus kita yakini sebagai sesuatu yang baik. Harus kita yakini sebagai sesuatu yang baik. Karena ini berbahaya loh. Kalau kita punya keyakinan bahwasannya ada sesuatu yang menciptakan keburukan selain Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Kita mengakui ada dualisme di dalam penciptaan itu. Berarti kita mengakui ada dualisme di dalam penciptaan. Ini nggak bagus. Bisa syirik, bisa kafir. Misalkan ada aliran mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan yang baik saja. Yang buruk itu nggak diciptakan oleh Allah. Ini sama dengan aliran Majusi. Dan ini dihukumi kafir oleh Imam As-Sanusi di dalam kitab beliau Syarhul Muqaddimat. Dikasih tajuk di situ namanya syirkul istiqlal, seperti syirik orang Majusi. Karena orang Majusi itu punya Tuhan dua. Ada yang namanya Ahruman, ada namanya Ahura Mazda. Ahura Mazda itu the infinite light, cahaya yang tidak terbatas, sementara Ahura Mazda itu adalah the infinite darkness. Jadi kegelapan yang tidak terbatas. Nah, di sini kita harus berpikir dengan jernih. Harus berpikir dengan jernih. Maka jangan sampai timbul tuh perkataannya. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tandingan. Intinya begitu. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya kita bisa melakukan sesuatu tanpa Allah. Itu jangan sampai kita meyakini. Jadi sebelum kita bicara soal tasawuf, kita harus bicara soal akidah dulu. Jangan ngeloncat gitu. Jangan ngeloncat kita bicara soal tasawuf tapi kita nggak bicara soal akidah, ya. Jadi pemisahan makna antara sifat takdir Allah dengan al-maqdur, ini sebuah keharusan. Kita harus pisahkan. Takdir Allah mutlak baik. Sementara al-maqdur yang terjadi di dalam kehidupan manusia, kita bisa katakan sesuatu itu baik atau buruk. Ya. Hal ini karena sesuatu yang disifati dengan baik dan buruk, atau baik dan jahat, adalah hanya sesuatu yang ada pada makhluk saja. Artinya siapa yang melakukan kebaikan, maka perbuatannya disebut baik. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka perbuatannya disebut buruk. Dengan demikian penyebutan kata baik dan buruk seperti ini hanya berlaku pada makhluk saja. Adapun sifat takdir Allah, yaitu menentukannya Allah terhadap segala sesuatu yang ia kehendaki, maka nggak boleh kita mengatakan buruk. Nggak boleh ya. Jadi qadar itu apa? Bisa artinya takdir, bisa artinya makdur. Kalau takdir mutlak baik, kalau makdur boleh dikatakan baik dan jahat. Jadi itulah prinsip kita akidah Asy'ariyah, kita mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan. Kita menyempurnakan pemahaman kita bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas izin Allah, tapi pada saat yang sama kita tidak boleh menyifati keburukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat takdir Allah ini sebagaimana sifat-sifat yang lain adalah sifat yang baik dan sempurna. Tidak boleh dikatakan buruk, tidak boleh dikatakan jahat. Dengan demikian, bila seorang hamba melakukan keburukan, maka itu adalah perbuatan dan sifat yang buruk dari hamba itu sendiri. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap keburukan yang terjadi pada hamba itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyukai dan memerintahkan hamba tersebut untuk melakukan keburukan. Enggak, ya. Demikian pula ketika kita katakan Allah yang menciptakan kejahatan, bukan berarti Allah itu jahat, ya. Ini adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasannya ada hikmah di balik semua itu. Ada surga, ada neraka, ada baik, ada jahat, ada jin, ada setan, ada malaikat. Nah, semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hikmah yang kita kadang-kadang paham, kita kadang-kadang juga tidak paham. Jadi segala perbuatan yang terjadi pada alam semesta ini, baik dari kekufuran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan dan berbagai macam hal lainnya, semuanya terjadi dengan kehendak dan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan atas kesempurnaan Tuhan kita. Tuhan kita nggak kekurangan, serta menunjukkan atas keluasan dan ketercakupan kekuasaannya atas sesuatu. Segala sesuatu apapun itu, Allah itu mutlak punya kuasa, Allah mutlak punya kehendak. Makanya kita diajarkan dalam ajaran Islam tuh husnuzon billah, baik sangka pada Allah. Kemudian juga dilarang buat sombong.
menisbatkan semua kebaikan kepada Allah. Kalau misalkan kita berbuat kejahatan, kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Itu semua ta'adduban, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebaliknya. Kalau misalkan kita dikasih kebaikan, Tuhan kita Allah. Kalau kita dikasih sesuatu yang kita anggap buruk, langsung kita tiba-tiba mohon maaf nih, seolah-olah ganti Tuhan. Dan kita mengatakan why it has to be like this gitu. Kenapa kok ini harus jadi begini? Kenapa apa ini mas sabab? Kenapa bisa terjadi begini? Nah, kata kenapa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu adalah sebuah tanda bahwasanya kita itu mempertanyakan apa yang sudah Allah putuskan kepada kita. Ada orang misalkan sepanjang umurnya berbuat maksiat, dia nggak bisa mengatakan itu adalah kesalahan Allah, tapi dia bisa mengatakan itu takdir Allah dan itu kesalahan saya. Itu takdir Allah dan itu kesalahan saya. Itu penting saya sampaikan. Kenapa? Supaya nggak ada pemahaman yang salah di sini. Akan tapi Islam itu komprehensif dan Islam berikan thariqah ataupun satu jalan supaya kita bisa pulang kepada Allah dengan diampuni dosanya itu. Apa? Taubat. Maka daripada itulah Allah SWT menjelaskan ya melalui lisan Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Allah Subhanahu wa taala itu apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Misalkan ada fulan mau nikah dengan fulanah, tiba-tiba nggak terjadi. Kalau kita lihat kepada aspek qadar, makna takdir, kita pasrah kepada Allah. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat kepada makna makdur, kita lihat apa ada kekurangan pada diri kita, apa ada kesalahan dalam sikap kita sehingga akhirnya pertunangan yang sudah dijalankan begitu lama akhirnya gagal. Jangan-jangan kita bermaksiat kepada Allah. Jadi aspek-aspek kesalahan itu kita nisbatkan kepada diri kita, akan tetapi segala sesuatu yang sudah terjadi wajib kita nisbatkan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bila ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya, maka itu menunjukkan kelemahan. Padahal sifat lemah itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita, akidah Asy'ariyah dengan tegas mengatakan Innallaha ta'ala muttasifun bikulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan disucikan dari segala sifat kekurangan. Kalau misalkan tiba-tiba Allah itu dikatakan tidak mampu menciptakan keburukan, nah, ketidakmampuan ini sebuah kekurangan bagi Allah. Kalau ada orang mengatakan kenapa Allah itu menciptakan sesuatu yang katakanlah di dalam akal manusia itu buruk, maka kita jawab, buruk itu adalah menurut perspektif kamu, belum tentu menurut perspektif Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita itu melaknat takdir, banyak orang melaknat takdir, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Namun pada akhirnya dia mengatakan, oh rupanya ada hikmah di balik itu. Saya yakin, siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti pernah diuji dengan ujian yang seperti itu. Namun kita kembalikan, kalau kita bicara soal takdir, maka semuanya baik. Tapi kalau kita bicara soal makdur, kita lihat sebab musababnya, kita lihat hikmahnya, kita lihat taksir kekurangan kita di dalam memahami perihal perilaku kita. Misal di dalam belajar, kenapa kok saya gagal? Sebabnya apa? Ini namanya al-akhdhu bil asbab. Kita ambil sebabnya, kita cari titik-titik di mana harus kita lengkapi dari kekurangan kita. Jangan sampai sebaliknya, kita nggak menuduh diri kita, tapi justru menuduh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Contoh macet. Oke, macet itu adalah perkara yang ada wujuduhu fil kharij. Al-izdiham mawjudun fil kharij. Macet itu ada wujudnya di depan kita. Asli eksistensinya ada secara empirik, bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita pegang ya. Bentuk macet itu dengan pemahaman bahwasanya banyak mobil yang berderet, motor yang berderet, itu bisa kita sentuh mobilnya, motornya ya. Lalu kita sematkan kata-kata macet di situ. Nah, tapi harus kita pahami, kalau kita lihat kepada takdir, husnuzon harus jalan. Oh, mungkin kalau saya itu tidak macet, nanti akan terjadi kecelakaan bagi saya. Mungkin kalau saya tidak macet, sampai tepat waktu, mungkin nanti saya akan jadi orang yang sombong, karena presentasi saya akan perfect menurut diri saya. Tapi kalau kita bicara soal makdur lain, kita bicarakan kenapa bangun telat. Nah, lihat, kenapa bangun telat? Kenapa nggak ngambil rute yang alternatif? Di sini kita harus paham. Sebelum kita ngomongin masalah tawakal, kita membicarakan kita pasrah kepada Allah. Mana iman kepada qada dan qadar itu harus kita tahqiq terlebih dahulu, ya. Oleh karena itu dalam surat Yusuf Allah SWT berfirman, wallahu ghalibun ala amrih.
Allah Subhanahu wa taala itu maha mengalahkan, maha menang di atas segala urusannya. Artinya, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi dan nggak ada yang bisa menghalangi. Ini kadang-kadang kebalik pemahaman kita. Kalau kita membicarakan soal takdir, maka kita itu suzon. Kalau kita bicara soal makdur, maka kita itu suzon. Ini pemahaman orang awam banyak begitu. Banyak yang seperti itu. Kenapa ya? Saya ini nggak lulus. Padahal saya udah belajar. Nah, ini musibah. Harusnya dia mengatakan, alhamdulillah saya nggak lulus. Mungkin karena saya banyak kekurangan. Maafin saya ya Allah, tolong jadikan saya orang yang lebih baik. Itu respon yang terbaik. Cukuplah Allah itu bagi saya sebaik-baik penjaga, cukuplah Allah itu bagi saya sebaik-baik pelindung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang mukmin dengan ikhtiar mereka untuk beriman kepadanya. Maka mereka menjadi orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang kafir dengan ikhtiar mereka untuk kufur. Maka mereka semua menjadi orang yang kafir. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka manusia itu pasti bisa beriman semuanya. Tapi Allah sudah mengatakan, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan manusia dalam satu warna. Mukanya kayak Lego semua bisa. Mukanya kayak boneka semua bisa. Mukanya kayak kuda semua bisa. Itu secara zahir. Apalagi batin. Wala yazaluna mukhtalifin. Sampai sekarang manusia itu masih bercerai-berai. Illa marrahimar rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu, dan untuk rahmat itulah engkau diciptakan, namun sudah tetap keputusan Tuhanmu, pena sudah diangkat, tinta di atas kertas sudah kering, maka aku akan memenuhi kerak neraka jahanam itu dari segolongan jin dan manusia. Nah, tapi Allah makanya tidak menghendaki semua orang itu beriman. Itu sebabnya. Namun demikian, Allah memerintahkan manusia untuk beriman. Allah nggak tinggalin kita dalam keadaan yatim di ujung dunia. Allah berikan kita Rasul, Allah berikan kita kitab, Allah berikan kita para ulama, para habaib. Ya, Allah berikan sebagai petunjuk yang harus kita pegang. Ini kadang kita ya masih muda, ya nggak mau, ilmu masih cetek, ilmu masih sedikit, nggak paham akidah, nggak paham fikih, nggak paham tasawuf. Akhirnya kita ikut 1-2 kajian, kita merasa kalau kita itu sudah paham segalanya. Ini musibah. Sebab kita merasa begitu karena kita tidak pernah duduk dengan orang yang lebih alim dari kita. Sebab kita punya pemahaman yang salah di dalam berakidah, pemahaman yang salah dalam bermuamalah, pemahaman yang salah di dalam adab kita kepada Allah, karena kita tidak pernah mukhalatah, kita tidak pernah mulazamah, kita tidak pernah muwajahah, kita tidak pernah membauri, kita tidak pernah menggauli secara intensif para ulama. Karena ulama itu pewaris para nabi. Kita tidak mungkin menggauli nabi, kita bukan sahabat. Kita tidak mungkin menggauli para sahabat, kita bukan tabi'in. Ada 1.400 tahun lebih jarak antara kita dengan para sahabat. Bagaimana mungkin kita mau mengatakan kalau kita itu mengikuti sahabat? Tapi itulah perkataan ya, yang masyhur di zaman sekarang. Ya. Jadi sebagian orang berkata, segala sesuatu adalah atas perintah Allah. Atau banyak sekali perbuatan kita yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Yang maksud itu adalah kemaksiatan. Adalah perkataan yang salah. Karena Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat atau kufur. Ya, ma la yuridu wa yaf'al. Ada ma yuridu wa la yaf'al. Ada ma yuridu wa yaf'al. Ada ma la yuridu wa yaf'al. Ma la yuridu wa la yaf'al. Imanul mukmin. Allah tidak menginginkan dan Allah itu tidak memerintahkan. Allah tidak memerintahkan, Allah juga nggak menginginkan. Contohnya apa? Kufrul mukmin. Allah nggak memerintahkan orang beriman itu untuk kufur dan orang beriman itu nggak kufur. Ada juga ma yuridu wa yaf'al. Apa yang Allah inginkan dan Allah bikin. Imanul mukmin, imannya orang beriman. Allah inginkan, Allah perintahkan. Jadi, ada ma la yuridu wa yaf'al. Allah tidak memerintahkan kepada kekufuran, tapi Allah bikin Firaun itu kufur. Ada juga ma yuridu wa la yaf'al. Allah inginkan, tapi Allah nggak bikin. Imannya orang kafir. Makanya Imam Asy'ari itu sampai mengatakan di dalam Mujarradul Maqalat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Furaq, beliau itu sampai mengatakan, lebih bagus kita mengatakan Allah menginginkan Fir'aun kafir daripada kita mengatakan Allah tidak menginginkan Fir'aun kafir. Lebih bagus kita mengatakan Allah menginginkan Fir'aun itu untuk kafir. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah tidak memerintahkan seorang itu buat kufur. Fokus kita bukan ngurusin keinginan Allah, ikhwah. Fokus kita ngurusin perintah Allah, udah kita bikin dengan benar atau belum. Jadi jangan salah fokus kita.
Kalau fokus kita benar, fokus kita itu adalah kepada af'al kita, perbuatan kita, bukan kepada af'alnya Allah, maka akidah kita akan benar. Pikiran kita akan jernih. Dan ketika kita mentok di dalam satu masalah, kita terhalang oleh satu masalah, kita tidak akan stres. Kenapa? Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan konsep husnuzan tadi itu. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala mengatakan, "In lam tastati' an tuhasin dhannaka li ajli wasfihi fahasin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak fahal awadaka ila hasana wa hal asda ilaika ila manana." Apabila kamu itu belum bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bahwasanya kamu tuh paham sifat Allah, enggak bisa membedakan mayajibu lahu wa mayastahil wa mayajuz. Gak bisa membedakan af'al ikhtiyariyah itiroriyah. Masalah akidah itu belum benar lah. Masalah akidah itu belum lurus lah. Fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. Maka kamu tetap wajib. Tetap kamu itu wajib. Berprasangka baik kepada Tuhanmu. Apapun yang terjadi kepada dirimu, mempertimbangkan dengan setiap kejadian yang terjadi pada dirimu. Mempertimbangkan setiap apa yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Memberikan segala sesuatu yang tidak pernah kamu minta. Apakah di dalam syariat kita ditulis, sholatlah kamu 5 waktu supaya kamu bisa hidup? Enggak. Sholatlah kamu 5 waktu supaya kamu bisa makan? Enggak. Sholatlah kamu 5 waktu supaya kamu itu bisa sukses dunianya? Enggak. Enggak sekedar seperti itu. Karena kita lihat banyak orang yang tidak sholat, sukses dunianya. Banyak orang yang tidak puasa, sukses dunianya. Lantas, kesuksesan yang diinginkan ketika kita mendengar hayya 'alal falah itu bukan cuma kesuksesan banyak harta, banyak duit. Kadang-kadang kita ini jangan tertipu gitu. Misal, studi kita sukses, kita dapat IPK 4 terus ya. IPK kita 4 terus, 4.0, 4.0, A, nggak ada yang B, sama sekali nggak ada yang B. Terus kita mengatakan, oh itu adalah perbuatan saya, itu ini hasil saya sholat, hasil saya tahajud. Enggak begitu. Tahajudmu, sholatmu, sedekahmu, belajarmu, itu semua atau pemberian Allah. Semuanya adalah pemberian Allah. Itulah tadi kenapa kita belajar takdir dengan makdur. Makdur itu nggak bisa terlepas dari takdir. Etika kita, ketika takdir lari kepada makna makdur yang baik, kita puji Allah. Etika kita ketika takdir lari kepada makna makdur yang buruk, kita hina diri kita sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Itu petunjuk Nabi SAW. Jangan kamu hina kalau terjadi kekurangan, terjadi keburukan kepada dirimu sendiri, melainkan adalah dirimu yang menjadi figur utama untuk disalahkan. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Ini pernah terjadi. Ketika saya ngajar di Masjid Al-Azhar Pusat ya, di Delisha, ada seorang pemuda nanya, saya ini apakah masih masuk dalam kategori beriman? Karena selama saya kecil, dari kecil sampai saya umur 16 tahun gitu, saya itu sholat malam dan segala sesuatu yang saya minta pasti ada. Tapi ketika umur 16 tahun saya meminta satu hal, Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan itu. Allah tidak berikan itu kepada saya. Maka saya mulai meragukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah teman kuliah saya yang non muslim, yang ateis, mengatakan kita ini semua adanya kebetulan. Saya suruh datang ke rumah. Kemudian saya panggil itu orang untuk bawa teh. Ketika dia minum teh, saya tanya, teh itu ada yang buat nggak? Ada. Teh ada yang buat nggak? Ada. Bisa nggak kita duduk di sini terus tiba-tiba ada teh secara kebetulan? Nggak bisa. Susah mana bikin teh atau bikin langit? Dia terdiam. Susah mana bikin teh atau bikin gunung? Dia terdiam. Susah mana bikin teh atau membuat bumi ini bulat? Dia terdiam. Akhirnya dia syahadat ulang. Mengakui kalau dia sudah keluar dari ajaran agamanya dengan mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Alasannya apa asumsinya? Asumsinya adalah karena Allah itu tidak menjawab doanya meskipun dia tahajud. Antum jangan begitu. Tahajudlah antum untuk menyembah Allah. Untuk terima kasih sama Allah karena antum dilahirkan dalam keadaan Islam. Al-Imam Abu Hasan Asy'adzili mengatakan, nikmat Islam itu nikmat terbesar. Kalau antum ya, alasannya apa asumsinya? Nama Allah Subhanahu wa taala. Asumsinya adalah sudah bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena su'udzon billah min a'dzami dzunub wa minal kabair. Ini para muhakkikin dari kalangan sufiyah mengatakan su'udzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah itu adalah salah satu dosa besar.
Sepakat muhakkikin dari kalangan para sufiyah, sepakat. Suuzon pada Allah, buruk sangka kepada Allah. Ini makna tawakal itu adalah lari dari hati yang tenang. Makna tawakal itu adalah lari dari hati yang memang tidak takut bahwasanya Tuhannya akan meninggalkan dirinya. Misal, saya belajar karena saya diberikan akal, saya diberikan kemampuan, saya diberikan tangan, saya diberikan uang, saya diberikan segala piranti yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara cuma-cuma tanpa saya pernah memintanya dari kecil. Saya lahir dalam keluarga muslim, alhamdulillah, dan itu keadaan kita semua, alhamdulillah. Mungkin sedikit di antara kita yang hadir di sini mungkin ada yang mu'alaf, Allahu alam, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi mu'alaf, dan sekarang kita juga dalam keadaan muslim, maka kita wajib untuk mensyukuri nikmat akal, kita wajib untuk mensyukuri nikmat badan, kita wajib untuk mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat akal. Jangan menggunakan akal untuk sesuatu yang dilarang Allah. Mensyukuri nikmat jawarih, tangan, kaki, hidung, mata, panca indera dengan cara melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, tapi melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman. Menjaga iman. Imam Abdul Hasan Asy'ari mengingatkan, "Man ukhlida fi ardi syahwat, faghidha'uhu itsnain." Orang yang terbenam di dalam bumi syahwat, faghidha'uhu itsnain. Maka dia punya 2 obat. Kalau dia enggak buat 2 obat ini, enggak dia konsumsi nih ya, 2 hal ini enggak dia bikin, maka khifa ayyamuta bisu'il khotimah. Maka dia dikhawatirkan bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama, dia harus bersyukur ayyashkura minnatallah alaihi bil iman wal Islam. Dia harus bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut nikmat iman dan Islam kapan saja Allah mau. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hendaknya mencari tempat-tempat yang mustajab, kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Minta selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau prinsipnya suuzon, nggak mungkin disembelih Nabi Ismail alaihissalam itu. Dalam satu riwayat dikatakan pisaunya itu hampir turun, nggak kena. Dalam satu riwayat dikatakan pisaunya itu turun tapi tidak memutus lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Prinsip kita di dalam menjalani kehidupan harus tawakal kepada Allah. Sampai-sampai di Al-Quran begitu banyak ayat menjelaskan makna tawakal. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau kamu bersandar, bersandarlah kepada zat yang hidup dan nggak pernah mati. Ini kita dikasih tahu, kita tuh cuma punya kebutuhan harusnya sama Allah, jangan sama orang. Kalau kita punya kebutuhan hanya sama Allah, nggak kepada manusia, nggak kepada makhluk, nggak kepada harta, akhirnya Allah akan memberikan kita kemampuan lebih daripada yang kita kira. Tapi selama ini, kenapa kita sering kecewa? Karena kita sering kali mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan aktivitas kita, mengandalkan usaha kita, tapi tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebentar lagi insya Allah kita akan selesai dan mungkin nggak ada tanya jawab terlalu banyak, mungkin hanya 2 pertanyaan saya harap, karena saya ada jadwal lagi ya di salah satu tower di Jakarta Selatan dan saya harus pergi segera. Nah, di sini kita bisa memahami bahwasanya tawakal itu adalah satu hal yang kita tidak bisa anggap remeh. Itu berasal ya, tawakal itu berasal dari batin yang betul-betul punya keimanan yang kuat, keimanan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW ya bercerita kepada sahabatnya, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu padang yang luas, kemudian banyak sekali para nabi di situ membawa umatnya masing-masing. Ada nabi yang nggak bawa orang sama sekali, ada nabi yang hanya bawa 1-2 orang, ada nabi yang membawa hanya antara 3-9 orang, ada yang membawa mungkin puluhan orang, ada yang membawa banyak sekali. Dan saya kira ini adalah umat saya, rupanya itu adalah umat Musa. Dan akhirnya diperlihatkan kepada saya umat yang jauh lebih banyak, umat yang jauh lebih besar jumlahnya, umat yang jauh lebih hebat. Ternyata itu adalah umat saya. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, Nabi sempat berkata kepada para sahabatnya, di antara sebanyak itu orang, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab wala adab. Nggak akan dihisab, nggak akan diazab. Nabi masuk ke dalam rumahnya, kemudian para sahabat berdiskusi. Ini kita kira-kira kita masuk nggak ya? Kira-kira siapa sih yang masuk ke dalam surga tanpa hisab? Sebagian mengatakan yang tidak pernah syirik dari awal, sebagian mengatakan yang masuk Islam awal-awal, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Terus Nabi datang dan mengatakan, "Maladzi takhuduna fi?" Kalian itu sedang ngomongin apa?
Fa akhbaruhu faqala. Dikabarkan oleh para sahabat. Oh, tadi kami sedang bicarakan tentang hadismu ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, humul ladzina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Maksudnya dengan ruqyah syirkiyah. Dengan ruqyah-ruqyah yang syirik. Artinya tidak menggunakan ayat Quran, tidak menggunakan hadis Nabi, atau doa yang satu makna dengan Quran dan hadis. Ya. Wala yastarkun, enggak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Wala yatatoyarun, enggak tatoyur. Tatoyur itu gini, ini hari Senin hari sial, hari Kamis hari bagus, hari Rabu hari sial, hari Jumat hari bagus. Enggak. Semuanya hari bagus, dan ini masih banyak di kampung-kampung, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Lihat, enggak meruqyah dengan ruqyah syirkiyah, enggak diruqyah dengan ruqyah syirkiyah, enggak menganggap ada hari baik atau hari buruk. Semuanya hari dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Yang terakhir apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Baik. Nah, saya ingin mengajarkan antum dan mengijazahkan antum satu doa dari Nabi Muhammad SAW. Fadilahnya apa? Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi barang siapa membaca doa ini sebelum dia tidur, dalam riwayat yang lain dikatakan dalam keadaan berwudu, maka dia cuma punya dua kemungkinan. Yang pertama, in asbaha khairan, atau in asbahta khairan, wa in mita alal fitrah. Jadi kalau kamu bangun pagi, malamnya kamu baca doa itu, maka kamu akan memiliki dua kemungkinan. Kalau kamu mati pada saat tertidur, maka kamu matinya dalam keadaan Islam. Akan tetapi kalau kamu hidup, maka hidupmu itu akan jadi lebih baik. Apa itu doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Rohbatan wa rohbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Wa binabiyyika alladhi arsalta. Kalau antum baca doa itu sebelum tidur, hadis Bukhari Muslim, dalam keadaan berwudu, maka antum akan diberikan kemungkinan satu, matinya dalam keadaan fitrah, atau pagi antum itu jadi lebih baik. Jangan lupa kalau keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca ketika keluar rumah, maka malaikat itu mengatakan kufita wa wukita wa hudita. Kamu diberi hidayah, kamu dicukupi rizkinya, dan kamu juga akan dijaga. Dan setan yang mau godain antum setelah keluar antum dari rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka setan tersebut akan kembali kepada temannya dan mengatakan ma baluka birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Apa bisa kita godain orang yang sudah dijaga, yang sudah dicukupi, dan yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Mana tawakal ini sangat panjang. Pembahasannya luas, ya. Memang harusnya dimulai dari awal, dari jam 10 tadi, karena panjang sekali ini maknanya, ya. Tapi paling enggak apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol kepada Mas Afid. Baik. Jazakumullah khair, Habib. Ini sudah masuk, ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan yang sudah ada di rekapan saya. Baik. Ini ada dari Ibu Dewi Sahnita, Kota asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan tauhid sejak dini buat anak-anak yang berusia 5 tahun? Begitu juga biar orang dewasa agar bisa istiqomah gitu. Tafadhal. Baik. Baik. Pertama, ajarin anak untuk ngapalin Nazom Aqidatul Awam. YouTube banyak, puterin tiap hari. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli. Umma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa ali wa sahbihi wa man tabi sabila dinil hakim ghairu muqtadi'. Anak saya umur bukan 5 tahun, 4 tahun 2 bulan sudah hafal itu. 4 tahun 2 bulan sudah hafal. Kenapa? Karena diputerin dari dia bayi. Dari kecil diputerin itu. Kalau nggak Quran, itu jangan baby shark mulu. Kalau diputerin baby shark, ntar hafalannya baby shark nanti, ya. Jadi itu tergantung kepada orang tuanya. Kemudian ajarkan kepada anak untuk selalu ingat kepada Allah.
Tegur anak kalau dia makan dengan tangan kiri. Tegur anak kalau dia makan dan minum sambil berdiri. Tegur anak kalau dia itu tidur tidak membaca doa. Kasih tahu anak dengan cara kita berpakaian baca doa. Dengan cara kita ngaca baca doa. Makan baca doa. Lagi ngaca, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Talkin anak. Mau nggak mau ya kita harus belajar. Maka lazim kullu syai' bil ilm, harus pakai ilmu. Kita lagi pakai baju, Allahumma inni as'aluka khairan ma fi wa khairan ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada pada pakaian ini dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ada pada pakaian ini. Kalau misalkan kita lagi makan kita baca doa, semua kita baca doa. Mau belajar kita baca doa, tunjukkan kepada anak bahwasanya kita memang orang tua yang bisa mendidik dengan baik. Ketiga, selalu kaitkan semua kepada Allah. Selalu kaitkan semua kepada Allah. Misal anak lagi malas sholat, kita bilang sama dia, siapa kasih, saya suka bilang gitu, siapa kasih Fatimah makan? Allah. Siapa kasih Fatimah hidup? Allah. Siapa kasih Fatimah semuanya? Allah. Allah cuma minta Fatimah sholat. Sholat, hanya dia. Jadi kita kaitin sama Allah. Jangan kita kita marahi dia, kita bentak dia, jangan kita hardik dia, tapi kaitkan semua makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak akarnya itu berpikir, ajak batinnya itu mulai berpikir, ya. Jadi nanti anak itu akan terbiasa. Bahkan kalau dia bangun duluan, dia akan bangunkan kita untuk sholat. Kalau dia itu sudah paham waktu-waktu sholat, ya dia akan mengingatkan kepada kita sebentar lagi waktu sholat. Dan intinya adalah kita harus mengaitkan semua aktivitas dalam kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masya Allah, jazakumullah. Habib. Semoga terjawab ya untuk Ibu Dewi tadi. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fadilah Fitri dari Jakarta. Bagaimana cara bertaubat jika sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Doanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, ausa, lebih luas, dambi, daripada dosaku, warahmatuka, dan rahmatmu, arja, lebih aku harapkan, min kulli amali, dari semua amalku. Ya Allah, rahmatmu, ampunanmu, itu lebih luas daripada dosaku. Dan kasih sayangmu lebih luas, lebih aku harapkan daripada amalku. Lebih aku harapkan daripada amalku. Baca doa ini, lazimkan doa ini, dan banyak-banyaklah kita itu bersyukur kalau misalkan kita terkena sedikit musibah. Kaki kesandung, alhamdulillah, ya. Kemudian kaki terkilir, alhamdulillah. Ya, makasih aja sama Allah SWT, karena Allah SWT itu mengajarkan kita untuk berhusnuzon. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hamin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauka yusyaukuha illa ja'alallah kafaratan li khati'ati." Tidaklah ada kegalauan, keresahan, kebimbangan, pusing, kemudian ada duri yang menancap di gusi kita, di daging kita, melainkan Allah jadikan penghapus dosa. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi, "Inna idzamal jaza' ma idzamil bala." Sungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya bala dan musibah. Wa anallahu idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah suka dengan antum, cinta dengan antum, Allah akan berikan antum itu ujian. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Kalau Allah sudah lihat antum itu ridha kepada pembagiannya, maka Allah akan ridha kepada antum. Tapi kalau antum murka dengan pembagian Allah, maka Allah juga akan murka dengan antum. Maka kalau kita dapat musibah dari Allah, ya alhamdulillah. Senang-senang aja sudah. Bahagia-bahagia saja. Kalau kita dapat musibah, kita ditegur sama Allah SWT, kita jadikan itu ihtisab sebagai penggugur dosa dan juga sebagai penarik pahala. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Syukran jazakumullah. Masih ada waktu atau tidak, Ustaz? Jika tidak, masih kita tambahkan satu. Atau kalau sudah ingin kalau boleh satu lagi. Baik. Nah, untuk takdir Allah sendiri kan terkait jodoh gitu, Habib. Biasanya kan sudah ada jodoh yang baik untuk baik, kemudian yang buruk untuk buruk. Nah, terkadang masih ada gitu, yang baik untuk buruk dan sebaliknya gitu. Padahal itu kan terkait masalah jodoh sendiri kan itu sudah masuk ke takdir gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal seperti ini? Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran,
walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Kurang makan, kurang teman, kurang kawan, ya. Kurang ini kan artinya bukan nggak ada, ya. Kurang ini artinya kita dikasih cuman ya ada sesuatu yang Allah berikan porsinya lah gitu. Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira sama orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Orang-orang yang bersabar itu, mereka yang selalu mengatakan kalau dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dengan lisanul qaul saja, bukan dengan lisanul qaul, tapi juga dengan lisanul hal. Bukan cuma ngomong inna lillahi, bukan. Tapi batinnya yakin dia pulang kepada Allah. Bukan cuma ngomong inna lillahi saya, tapi batinnya tuh yakin dia pulang. Dikasih suami yang pemarah, dikasih istri yang nggak nurut, belum dikasih pasangan hidup. Atau dikasih anak yang durhaka. Sudah, batin kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pasrahkan semuanya mutlak padamu ya Allah. Ikhtiar sudah saya lakukan, semua sudah saya jalankan semampu saya, dengan kebodohan saya, dengan kekurangan saya. Dan kita harus mengemis di situ, kita harus merasa hancur batin kita, baru disitulah kita sampai wusul kepada pemahaman yang benar. Tapi kalau kita masih ada, tapi kan saya sudah begini, tapi kan saya sudah begitu. Ya jangan salahkan. Kalau misalkan nanti ke depannya kita akan selalu mengalami proses yang sama, kita akan menghadapi kegalauan yang sama, keresahan yang sama, na'udzubillah berujung kepada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat tawakal yang betul-betul, bukan tawakal yang muzayyaf, bukan tawakal yang palsu, dan kita diampuni semua dosanya, dosa orang tua kita. Semoga teman-teman yang ada di Laju Peduli juga dimudahkan semua urusannya, dan semoga kita semua bisa mati dalam husnul khotimah, berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah, saya titipkan antum semua kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan dan sobat Laju semuanya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ya kajian bersama Habib Ges bin Abdurrahman Assegaf. Karena beliau terbatas waktunya, setelah ini beliau ada kajian lagi di daerah Jakarta Selatan. Untuk itu beliau tidak bisa berlama-lama ya. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa belajar lagi dengan Habib, kemudian bisa sharing dengan Habib kembali. Semoga kita semua diberikan kesempatan. Nah, untuk mengakhiri acara kajian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'im, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa barakatan fil rizqi, wa ziyadatan fil ilmi, taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habin 'alaina bi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal 'afwa minal hisab. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan dan sobat Laju semua, alhamdulillah kajian pada pagi hari ini sudah selesai dan terlaksana dengan lancar. Kemudian saya pemandu kajian pada pagi hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, rekan-rekan dan sobat Laju semuanya. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PSBB, Allahu Akbar. Kami dari Santri Al-Hidayah, khususnya dari saya, mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur gerakan infak nutrisi. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami bermanfaat, barokah untuk kami. Khususnya kami merasa bahagia, kemudian senang dari kedatangan para donatur ini. Karena dengan adanya donatur ini kami terbantu. Terima kasih sebanyak-banyaknya.